Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faras Novaltari di channel Faras Gaming. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas seputar ilmu budaya dasar. Ini saya buat karena sesuai tugas dari dosen gitu ya. Jadi di sini saya ditugasin memilih dua tema gitu ya, dua tema untuk dijelasin. Jadi satu itu ada manusia dan penderitaan, dan yang kedua ada manusia dan cinta kasih. Tapi di sini saya memilih manusia dan penderitaan, soalnya lebih menarik dibahas gitu ya, menurut saya. Tapi kalau menurut kalian, saya nggak tahu. Saya pengennya yang manusia dan penderitaan. Oke, jangan terlalu lama dan panjang lebar. Jangan lupa subscribe juga. Tetap di channel ini, tetap di sini, dan jangan skip. Udah di sini aja tonton, dan saya akan menjelaskan dan menerangkan bagaimana sih cara menghadapi penderitaan itu. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian penderitaan. Oke, penderitaan adalah menanggung atau menjalani sesuatu yang sangat tidak menyenangkan yang dapat dirasakan oleh manusia. Jadi penderitaan itu rasa yang tidak menyenangkan gitu ya teman-teman. Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Oke, penderitaan juga termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas atau kadar penderitaan manusia itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang berat dan ada juga yang ringan. Namun, peranan individu juga menentukan berat tidaknya suatu intensitas penderitaan. Nah, ini suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan suatu penderitaan bagi orang lain. Oke, dapat pula suatu penderitaan merupakan energi untuk bangkit bagi seseorang atau sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi contohnya gini teman-teman, kayak saya nih mahasiswa. Ya jangan saya, maksudnya mahasiswa A, mahasiswa B gitu ya. Ada mahasiswa A nih, dikasih dosen ngasih tugas banyak banget ya, yang A, aduh ngeluh terus, ini banyak banget, aduh gimana nih, kayak stres gitu ya. Nah menurut dia tuh menderita adanya tugas itu menderita. Tapi yang lain juga yang B, kalau yang B itu justru malah dia ya sedikit menderita, tapi dia ada energi untuk bangkit gitu. Jadi misal dikasih tugas dia kerjain, bahwa dia percaya gitu bahwa ada rasa apa ya, rasa tidak enak, tapi selanjutnya itu enak gitu, kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. Hubungan manusia dan penderitaan. Makhluk bernyawa memiliki sifat ingin terpenuhi, pasti itu. Segala hasrat dan keinginannya. Oke, jadi setiap makhluk hidup di dunia ini pasti ada hasrat, keinginan yang mereka inginin gitu ya. Perlu dipahami, makhluk hidup selalu membutuhkan pembaruan dalam dirinya. Seperti memerlukan bahan pangan untuk berlangsung hidup, itu pasti. Membutuhkan air dan udara, itu juga pasti banget. Lah kalau kita nggak ada udara, kita bernapas dari mana? Maksudnya oksigen gitu ya. Dan membutuhkan penyegaran rohani berupa ketenangan. Ya rohani, biasanya itu bersifat keagamaan teman-teman. Pokoknya ada yang di agama gitu. Terus apabila tidak terpenuhi, manusia akan mengalami penderitaan. Pasti contohnya. Tidak ada air, musim nggak hujan ya, musim kering gitu. Kita juga butuh yang namanya air gitu ya. Kalau nggak ada air pasti buat cuci nggak ada, buat minum, buat mandi dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut,
manusia di dunia melakukan kenikmatan berlebihan akan membawa pada penderitaan. Nah, jadi di sini kenikmatan itu juga ada batasnya, teman-teman. Jadi gos nggak segala sesuatu itu harus dilebih-lebihin. Pasti kalau dilebih-lebihin itu pasti ada dampak buruknya, walaupun itu positif gitu ya. Penderitaan dan rasa sakit, muncul penyakit jasmani, juga terkadang muncul dari penyakit rohani manusia. Nah, manusia mendapat penyiksaan di dunia agar kembali pada jalan Allah dan menyadari kesalahannya. Jadi gitu, teman-teman. Kita ada penderitaan atau dikasih musibah gitu ya. Itu agar kita sadar gitu ya, bahwa di dunia itu kita milik Allah gitu. Dan ada juga manusia nih, namun bila manusia tidak menyadari, malah semakin menjauhkan diri, maka akan membawa pada penderitaan di akhirat. Nah, di sini tipe orang yang kayak gini, itu di dunia menderita dan di akhirat pula pun menderita gitu. Banyak yang salah kaprah dalam menyikapi penderitaan. Ada yang menganggap sebagai menikmati rasa sakit sehingga tidak meranjak dari kesehatan. Sangat terlihat penderitaan memiliki kaitan dengan kehidupan manusia berupa siksaan, kemudian rasa sakit yang terkadang membuat manusia mengalami kekalutan mental apabila manusia tidak mampu melewati proses tersebut. Itu melalui proses tersebut dengan ketabahan di akhirat kelak dapat menggiring manusia pada penyiksaan yang pedih di alam neraka. Tuh. Nih, cara manusia menghadapi penderitaan. Nih, saya yang awal itu saya kasih gambaran atau pembahasannya. Bagaimana sih manusia itu menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Penderitaan fisik yang dialami manusia tentulah diatasi dengan cara medis. Ya tentu, misal fisik luka gitu jatuh, pasti harus diobati dong, gitu kan. Dengan cara medis untuk mengurangi atau menyembuhkannya. Ya, tuh. Sedangkan penderita psikis, nah ini nih yang agak susah. Penyembuhannya itu terletak pada kemampuan si penderita, berarti pada dirinya sendiri gitu. Nggak seseorang tuh nggak bisa langsung menyembuhkan, paling ada proses gitu. Proses itu juga membutuhkan waktu yang lama daripada yang fisik. Kalau fisik udah misal kena luka, kena gores apa gitu ya, di penanganan medis pasti sembuh gitu. Tapi kalau psikis itu penderita dalam menyelesaikan soal-soal psikis yang dihadapinya, berarti si penderita harus menyelesaikannya sendiri gitu. Apa yang dia deritain, apa yang dia rasakan deritanya, lah itu dia cari jalan keluarnya sendiri gitu, atau berkonsultasi sama orang psikolog gitu. Nah, di sini ada siksaan. Siksaan itu digunakan untuk merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis yang dengan sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, balas dendam, hukuman, pemaksaan, informasi, atau mendapatkan pengakuan palsu untuk propaganda atau tujuan politik dapat disebut sebagai penyiksaan. 1. Sifat yang siksaan yang sifatnya psikis atau psikolog ya dalam diri sendiri. Itu satu, ada kebimbangan, yaitu memiliki arti dapat menentukan pilihan mana yang akan dipilih. Berarti kita tuh bimbang, teman-teman. Kita bimbang bahwa milih ini apa ya, apalah gitu. Jadi bimbang gitu, serba bimbang, serba ya kayak nggak percaya diri gitu. Terus ada kesepian, itu merupakan rasa sepi yang dialami pada diri penderita, walaupun ia dalam lingkungan orang ramai. Jadi kalau seorang penderita itu biasanya walaupun di ruang di lingkungan yang ramai itu
kadang kepikiran apa sih yang dideritanya gitu. Aduh, ini saya mau ngapain lagi ya, ini penderitaannya, aduh ini gimana ya, aduh ini tugas ini gimana ya. Nah itu, walaupun lagi ngumpul sama temen gitu, tapi mikirnya tuh nggak kumpul, tapi apa sih yang diderita itu. Oke, jelas. Oke, kita lanjut. Ini ada ketakutan, adalah sebuah sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan seorang mengalami siksaan batin. Itu jelas. Ketakutan ya teman-teman. Nah, kekalutan mental nih, kekalutan mental. Nah, gejala permulaan bagi seseorang yang mengalami kekalutan mental adalah pertama nih, nampak pada kejiwaannya dengan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, mudah marah. Dan di sini ada selalu iri hati dan curiga, ada kalanya dihinggapi khayalan, dikejar-kejar sehingga dia menjadi sangat agresif gitu. Berusaha melakukan pengerusakan atau melakukan destruksi diri dan bunuh diri. Ini yang paling gawat, teman-teman. Kalau sampai bunuh diri ya. Nah, di sini ada komunikasi sosial putus dan ada yang disorientasi sosial, berarti kayak menjauhi gitu ya. Terus kepribadian yang lemah atau kurangnya percaya diri sehingga menyebabkan yang bersangkutan itu merasa rendah hati. Itu jangan. Terjadi konflik sosial budaya akibat dari adanya norma yang berbeda dari dengan lingkungan masyarakat. Oke. Jadi gini. Misal kita memiliki derita ya. Misal contohlah kita ambil ekonomi. Ekonomi itu berpengaruh banget sama kehidupannya penderita gitu ya. Jadi misal kita mempunyai hutang gitu, pasti si penderita itu memikirkan hutang gimana cara menutupinya, malah justru semakin banyak pikiran itu dia semakin kacau biasanya umumnya kalau sosial ekonomi gitu ya, tentang ekonomi keluarganya biasanya kacau, jadi yang ada malah nanti gali lubang tutup lubang. Itu banyak teman-teman, banyak itu, nggak cuma 1-2 orang, itu banyak banget yang sosial ekonominya seperti itu penderitaannya. Ini ada tahapan gangguan kejiwaan. Ini gangguan kejiwaan nampak gejala kehidupan si penderita baik jasmani maupun rohaninya ya. Terus usaha mempertahankan diri dengan cara negatif. Nah itu, usaha mempertahankan diri dengan cara negatif. Seperti mencuri, terus korupsi. Nah itu, padahal udah uangnya udah banyak gitu ya. Malah korupsi gitu loh. Kenapa? Terus ada kekalutan merupakan titik patah mental breakdown dan yang bersangkutan mengalami gangguan. Aduh itu jangan. Pokoknya kalau sampai mengalami gangguan itu, waduh parah. Nah ini krisis ekonomi yang tadi saya jelasin. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya jumlah penderita penyakit jiwa, terutama gangguan kecemasan. Pasti itu teman-teman. Faktor ini terjadi karena adanya kesalahan dalam proses pendidikan anak sejak kecil, mekanisme diri dalam memecahkan masalah. Jadi kalau didikannya dari awal sering dimanja, ya ntar lihat aja kalau udah gede kayak apa sikapnya, perilakunya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih jangan. Faktor sosial atau lingkungan juga dapat berperan bagi timbulnya gangguan jiwa, misalnya budaya kepadatan populasi hingga peperangan. Itu juga bisa lingkungan dapat berperan. Contohnya seperti teman-teman, kita juga harus memilih teman yang baik gitu. Bukannya kita pilih teman ya, emang itu seharusnya gitu. Seharusnya dijalani teman-teman. Bahwa kita tuh memilih teman tuh jangan yang menyesatkan kita gitu. Pilihlah
yang sejalan apa yang orang tua kita inginkan gitu. Nah, di sini ada proses kekalutan mental yang dialami seorang mendorongnya ke arah positif itu. Kayak ada dua, berarti ya ada mendorong proses kekalutan mental yang dialami seorang yang mendorong ke arah positif atau negatif. Yang satu positif, trauma jiwa yang dialami dijawab dengan baik. Nah, bagusnya tuh kalau yang penderita itu bagusnya yang kayak gini, teman-teman. Trauma jiwa yang dialami dijawab dengan baik sebagai usaha agar tetap survei dalam hidup. Misalnya melakukan sholat tahajud ataupun melakukan kegiatan yang positif setelah kejatuhan dalam hidupnya. Itu jadi kita harus berintrospeksi diri dan terus menggali kebaikan usaha agar pokoknya biar diri ini gak mati gitu, gak mati konyol gitu kan. Setelah diberi kejatuhan atau diberi musibah gitu, kita harus bangkit. Apa sih yang kita lakukan sebelumnya sampai kita tuh seperti ini gitu. Oke. Dan ini yang negatif nih. Jangan, kalau yang negatif jangan. Trauma yang dialami diperlarutkan sehingga yang bersangkutan mengalami frustasi. Aduh, kalau frustasi mah jangan. Ya ada, pasti ada. Sebagian orang kayak gitu. Frustasi yaitu tekanan batin akibat tidak tercapainya apa yang diinginkan. Jadi kalau yang negatif itu jangan ya teman-teman. Pokoknya yang positif aja yang diambil gitu ya. Terus di sini ada bentuk-bentuk frustasi, ada agresi, ada regresi dan fiksasi, ada proyeksi dan identifikasi gitu. Terus narsisme, ada autisme itu. Dan apa sih lingkungan yang bisa menyebabkan penderitaan itu? Maksudnya ya pokoknya yang bisa membawa kita menderita gitu biasanya yang sebagian besar gitu ya. Ada di kota-kota besar karena mungkin ya gaya hidupnya. Terus anak-anak muda. Nah, anak-anak muda kan ya lagi masa terombang ambing gitu. Terus wanita rawan banget. Orang yang tidak beragama. Orang yang terlanjur mengejar materi. Jadi dia pikirannya materi. Materi dan materi gitu. Tanpa menghiraukan akhiratnya teman-teman. Sebab terjadinya penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia. Penderitaan timbul karena penyakit, siksaan atau azab Tuhan gitu ya. Ini penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia. Perbuatan buruk manusia ya contohnya seperti penebangan hutan terus membuang sampah sembarangan itu kan jadi penderitaan buat kita. Banjir, longsor dan pokoknya banyak lah kejadian alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Oke. Nih yang akhir menutup kaitan manusia dan penderitaan. Di sini pada hakikatnya penderitaan dan manusia itu berdampingan. Bahkan penderitaan itu selalu ada pada setiap manusia karena penderitaan merupakan rangkaian dari kehidupan. Jadi tidak akan terputus, teman-teman. Pasti ada, menderita tuh ada, pasti termasuk saya. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Penderitaan itu dapat teratasi tergantung bagaimana seorang menyikapinya. Nah, di sini bagaimana kita menyikapi penderitaan itu, apakah kita menderita menyikapi dengan positif atau negatif, tergantung kalian itu yang menentukan. Tapi saran saya positif. Terus ambil aja banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari penderitaan. Nah, kita ambil aja hikmahnya dari penderitaan tersebut. Tidak semua penderitaan yang dialami oleh seorang membawa pengaruh buruk. Nah, itu bagus kalau pemikirannya kayak gitu.
Nah, di sini seorang membawa penderitaan yang diambil oleh seorang membawa pengaruh buruk bagi orang yang tidak semua ya teman-teman, tidak semua itu penderitaan itu membawa pengaruh buruk bagi orang yang mengalaminya. Melainkan dengan penderitaan itu kita dapat mengetahui kesalahan apa yang telah kita perbuat atau sebagai media untuk mengintrospeksi diri itu teman-teman. Jadi kita menghadapi penderitaan itu harus dengan positif. Jadikan penderitaan itu media untuk mengintrospeksi diri kita. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian ada pertanyaan, di komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa like-nya, share kalau ini bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.